Di negara Indonesia, berita tentang korupsi seolah sudah menjadi santapan sehari-hari. Lebih menyedihkan lagi, ada kalanya para pelaku korupsi justru mendapatkan remisi hukuman, bahkan penghargaan, seakan-akan perbuatannya bisa dengan mudah ditebus. Tapi, pernahkah kamu tahu bahwa di masa lalu, tepatnya di tahun 1966, negeri ini pernah begitu tegas terhadap koruptor? Seorang pejabat tinggi setingkat menteri sekaligus gubernur Bank Sentral dijatuhi hukuman mati karena kasus korupsi. Dialah Teuku Jusuf Muda Dalam. Kisahnya menjadi catatan sejarah yang pahit, namun juga menunjukkan bahwa hukum pernah benar-benar berdiri tegak di negeri Indonesia. Teuku Jusuf Muda Dalam lahir di Aceh pada tahun 1923. Ia berasal dari keluarga terpandang, berpendidikan, dan aktif dalam dunia politik sejak muda. Setelah Indonesia merdeka, karirnya mulai melesat. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, ia dipercaya menduduki posisi yang strategis, yaitu Menteri Urusan Bank Sentral sekaligus menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dengan posisi itu, Jusuf memiliki kuasa besar atas keuangan negara. Jusuf Muda Dalam atau JMD menjabat sebagai Menteri Urusan Bank Sentral pada tahun 1963 sampai 1966 di Kabinet Kerja 4 serta Kabinet Dwikora di bawah Presiden Soekarno pada tahun 1945 sampai 1966. Selama masa jabatannya, dia bertanggung jawab mengelola keuangan negara dan merumuskan kebijakan perbankan. Namun, minimnya pengawasan kala itu membuat peluang korupsi terbuka lebar. Negara Indonesia di tahun 1960-an berada dalam kondisi yang sulit. Ekonomi morat-marit, inflasi sangat tinggi, dan konflik politik memanas pasca peristiwa G30. Di tengah kondisi ini, banyak pejabat dekat dengan pusat kekuasaan memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Salah satunya adalah Jusuf Muda Dalam, yang namanya kemudian terseret dalam kasus besar yang mengguncang negeri Indonesia. Jusuf Muda Dalam dituduh melakukan korupsi skala besar, mulai dari manipulasi devisa, penyelundupan, hingga penyalahgunaan wewenang di Bank Indonesia. Ia juga dituding terlibat dalam praktik penyelundupan senjata dan perdagangan mata uang asing, yang kala itu dianggap sebagai bentuk subversi terhadap negara. Kerugian negara yang ditimbulkan tidak main-main, mencapai angka miliaran rupiah dalam hitungan masa itu, jumlah yang luar biasa besar. Pada tahun 1966, skandal besar yang melibatkan dirinya pun terungkap. Dia menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Mengacu pada laporan kasus berjudul Anak Penyamun di Sarang Perawan, yaitu skandal JMD pada tahun 1966. JMD terlibat pada 4 perkara. Yang pertama, JMD ini memberikan izin impor melalui skema deferred payment kepada perusahaan importir. Skema ini berupa penangguhan pembayaran kredit luar negeri hingga jangka waktu tertentu. Totalnya mencapai 270 juta US dollar. Yang kedua, JMD juga memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang berujung pada membengkaknya defisit negara. Dan yang ketiga, JMD menggelapkan kas negara atau dana revolusi hingga 97,3 miliar rupiah. Dan yang terakhir, JMD melakukan penyelundupan senjata tanpa izin dari Cekoslovakia. Dana hasil kegiatan tidak terpuji itu digunakan untuk kepuasan pribadi. Diketahui dia membeli rumah, tanah, perhiasan, mobil,
hingga menghamburkannya kepada banyak perempuan, padahal dia sudah punya 6 istri. Skandal ini langsung menimbulkan kemarahan publik, apalagi saat itu kondisi ekonomi Indonesia sedang memburuk, inflasi meroket, dan harga bahan pangan melambung tinggi. Bayangkan, di tengah penderitaan rakyat, ada pejabat tinggi negara bernama Jusuf Muda Dalam yang justru melakukan hidup mewah dari hasil korupsi. Pada tahun 1966, setelah situasi politik berubah pasca jatuhnya Soekarno, Jusuf Muda Dalam ditangkap. Proses hukum terhadap dirinya berlangsung cepat dan keras, mencerminkan ketegangan politik kala itu. Pengadilan memutuskan bahwa Jusuf bersalah atas tindakan pidana korupsi, penyelundupan, dan subversi. Vonis yang dijatuhkan mengejutkan publik, yaitu hukuman mati. Keputusan ini menjadikan Jusuf sebagai satu-satunya Menteri Republik Indonesia yang pernah dijatuhi hukuman mati karena kasus korupsi. Dan pada tanggal 30 Agustus tahun 1966, kasus JMD dibawa ke pengadilan. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Made Labde dengan 2 hakim anggota. Untuk menelusuri aliran dana yang disalahgunakan, majelis menghadirkan banyak saksi. Setiap persidangan pun selalu menyedot perhatian publik. Ruang sidang penuh sesak, bahkan kerap riuh oleh sorakan ketika saksi maupun terdakwa memberikan keterangan. Harian Mercusuar pada tanggal 3 September 1966 mencatat, suasana sidang nyaris selalu gaduh, sebab dalam prosesnya JMD terus berkelit dari berbagai tuduhan. Kecuali ada satu hal yang diakuinya, yakni soal pernikahan hingga memiliki 6 istri. Bapak Hakim tentunya mengerti mengapa saya keburu kawin sampai 6 kali. Setelah melihat istri-istri saya yang wajahnya cantik ini, ujar JMD di hadapan majelis hakim. Setelah berhari-hari, pada tanggal 8 Agustus tahun 1966, majelis akhirnya mengetuk palu. Dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya jatuhkan hukuman mati, tegas Hakim Ketua Made Labde, dikutip dari koran Mercusuar pada tanggal 10 September tahun 1966. Vonis ini didasari karena JMD terbukti menyalahgunakan jabatannya sebagai Menteri Urusan Bank Sentral untuk korupsi dalam skala besar. Kerugian negara pun mencapai miliaran rupiah. Selain itu, latar belakang politiknya ikut memberatkan. Hakim menilai JMD berlatar komunis yang tercermin dari kebijakan internal di lembaga yang dipimpin, seperti mewajibkan menyanyikan lagu internasional, mengganti istilah karyawan menjadi buruh, hingga mendukung ide persenjataan kepada buruh dan petani. Menurut Hakim, ini seperti dilakukan Partai Komunis Indonesia yang sudah dilarang pada tahun 1966. Vonis Hakim juga disertai oleh penyitaan semua harta benda berupa 4 mobil mewah, 6 rumah, tanah, dan bangunan lain. Meski demikian, beberapa pihak menganggap vonis terlalu ringan. Contohnya, Ketua PBNU Kiai Haji Muhammad Dahlan bahkan melontarkan komentar pedas. Hukuman mati bagi JMD semestinya tidak cukup 1 kali. Tak terima atas vonis ini, JMD sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 8 April tahun 1967. Namun, MA menolak dan menguatkan vonis mati tersebut. Meski sudah divonis mati, eksekusi terhadap Jusuf Muda Dalam tidak pernah dilaksanakan. Ia tetap mendekam di penjara selama bertahun-tahun, hingga akhirnya pada bulan September tahun 1976, sebelum sempat menghadapi Regu Algojo, JMD meninggal lebih dulu di penjara akibat penyakit tetanus. Sampai sekarang, JMD tercatat sebagai koruptor pertama dan satu-satunya yang divonis mati di Indonesia. Dengan demikian, ia tidak pernah benar-benar dieksekusi, tetapi tetap dikenang sebagai pejabat tinggi negara yang mengalami nasib tragis akibat korupsi besar-besaran. Kisah Teuku Jusuf Muda Dalam adalah pengingat keras bahwa korupsi bisa menghancurkan reputasi,
jabatan, bahkan hidup seseorang. Ironisnya, jika kita bandingkan dengan kondisi sekarang, kasus korupsi justru sering berakhir dengan hukuman ringan, remisi, bahkan kadang pelakunya masih mendapat tempat terhormat di masyarakat. Sejarah tahun 1966 ini memberi pesan hukum pernah bisa tegas dan bangsa ini seharusnya bisa belajar agar tidak terus mengulang luka yang sama. Demikianlah kisah nyata vonis mati terhadap seorang Menteri Republik Indonesia karena kasus korupsi. Bagaimana menurut kamu? Apakah hukuman tegas seperti ini perlu diterapkan kembali di era sekarang? Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Itulah kisah cerita di balik kasus ini. Dunia memang penuh teka-teki, dan tidak semua kebenaran bisa langsung terlihat di permukaan. Kalau kamu punya teori sendiri, atau pernah mendengar kasus serupa, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah kriminal lainnya yang akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya, dan ingat, kadang yang tampak biasa bisa menyimpan rahasia paling gelap. Jadi, waspadalah.